10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Keluaran pasal 20. Saya yakin kita semua tahu apa isi pasal 20 ini. Ya saudara, mengenai 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada masa itu juga diberikan kepada kita loh saudara. Kepada kita saat ini sebagai standar moral tertinggi. Menariknya 10 perintah Allah ini diberikan setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hal yang sama 10 perintah Allah ini diberikan kepada kita setelah kita dilepaskan dari perbudakan dosa oleh pengorbanan Kristus Yesus. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan melakukan seluruh perintah Allah ini 10-10-nya, maka sebenarnya merupakan bagian pengucapan syukur karena sudah dilepaskan dari perbudakan. Saya ulangi ya saudara, melakukan 10 perintah Allah dengan benar merupakan bagian pengucapan syukur dari orang-orang yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan ke-10 firman itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 4 firman yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah. Dan bagian kedua terdiri dari 6 firman yang mengajarkan kepada kita apa kewajiban kita terhadap sesama kita. Nah, sekarang saya perlu bacakan bagi kita bagaimana bunyi 10 perintah Allah itu dan sedikit penjelasannya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, dalam hukum yang pertama ini, ketika Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sama artinya kita tidak boleh nyembah berhala, kita tidak boleh memakai ilmu sihir dan sejenisnya, dan kita tidak boleh ikut ramal-meramal nasib, atau sesuatu yang tahayul, atau berdoa kepada orang-orang yang dikeramatkan, atau makhluk ciptaan lainnya. Tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang kita sudah jelas ya, apa artinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua yang berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya apa hukum yang kedua ini? Artinya kita tidak boleh buat patung untuk melukiskan tentang Allah, apalagi untuk disembah, untuk dipuja. Itu tidak boleh. Ya. Sekarang hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu seperti menghujat, mengutuk, bersumpah palsu, atau gampang bersumpah untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Karena itu ayo perhatikan baik-baik kebiasaan kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekarang hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab
hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Menguduskan hari Sabat artinya mengikuti kebaktian atau secara teratur menghadiri persekutuan, belajar apa yang firman Tuhan ajarkan, termasuk mengambil bagian dalam sakramen, ikut persekutuan doa bersama-sama, membawa persembahan untuk pelayanan orang-orang miskin atau disebut petokos. Nah, itu artinya menguduskan hari Sabat. Sekarang kita masuk dalam hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati artinya taat dan tunduk kepada orang tua yang memang diberi kuasa atas kita, termasuk bersabar dengan kelemahan dan kekurangan orang tua kita. Sekarang kita masuk pada hukum yang keenam. Hukum yang keenam berkata jangan membunuh. Membunuh di sini bukan hanya secara fisik, tetapi membunuh dengan perkataan, membunuh dengan pikiran, membunuh dengan pandangan atau isyarat. Tidak membunuh sama artinya tidak boleh melecehkan, tidak membiarkan kebencian menguasai termasuk menganiaya. Jangan membunuh sama artinya tidak boleh menyakiti diri sendiri atau dengan sengaja membahayakan diri sendiri. Nah, itu artinya jangan membunuh. Sekarang hukum yang ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina artinya kita diajarkan untuk melepaskan dan menjauhi kemesuman. Baik menikah atau tidak, kita diajarkan untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Tuhan mau supaya kita hidup kudus dan senonoh. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Mencuri itu termasuk tipu daya mengecoh sesama dengan maksud mengambil miliknya, milik sesama kita, baik dengan cara-cara kekerasan maupun dengan cara-cara yang kelihatannya sah. Kalau kita mengatakan aku tidak pernah mencuri, tapi ternyata kita menggunakan tipu daya yang halus sekali sampai tidak kelihatan, tapi sebenarnya kita menginginkan milik sesama kita, itu sudah sama dengan mencuri, saudara. Jangan mencuri mengajarkan kita ini supaya jangan tamak, jangan boros, dan jangan sampai menyia-nyiakan karunia Allah. Sekarang hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu artinya tidak boleh memberikan kesaksian palsu terhadap siapapun. Tidak boleh memutarbalikkan perkataan orang. Tidak boleh menyebarkan gosip atau memfitnah. Tidak boleh menghukum orang begitu saja tanpa mendengarkan lebih dulu. Itu artinya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekarang hukum yang terakhir, yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudara, firman ini mengajarkan bahwa dalam hati kita tidak boleh timbul pikiran atau keinginan sedikit pun yang bertentangan dengan salah satu dari firman Tuhan. Demikianlah 10 firman Tuhan atau 10 perintah Allah bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.